Pemirsa, banyak proyek dengan skala besar, bahkan bisa dibilang mega proyek sedang dibangun di Bali. Hal ini tidak terlepas dari persiapan untuk menghadapi KTT G20 yang akan digelar pada November 2022 dan menata Bali ke depan. Tercatat sejak pemerintahan Wayan Koster, Cokordo, Koartua, dan Sukawati, sejumlah proyek infrastruktur dibangun. Rinciannya, pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih yang rencananya akan selesai pada akhir tahun 2022. Shortcut Singaraja Menguitani yang rencananya selesai tahun 2023, pembangunan pelabuhan segitiga emas Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan Kabupaten Klungkung yang sepenuhnya dibiayai APBN Kementerian Perhubungan RI, pembangunan Pusat Kebudayaan PKB Bali di Kabupaten Klungkung, pembangunan Kantor Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali, pembangunan Bendungan Sidan di Badung, pembangunan Bendungan Tamblang di Buleleng, pengembangan Stadion Dipta di Gianyar, pembangunan Pasar Seni Sukawati Blok A, B, dan C di Gianyar, pengembangan Bali Maritim Tourism Hub di Pelabuhan Benoa, pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Denpasar yang juga sedang digarap dan sekarang sedang proses tender, dan pembangunan Turiapda Tower multifungsi. Namun keterlibatan kontraktor maupun konsultan lokal masih minim, apalagi jika bicara soal pekerjanya kebanyakan dari luar Bali. Akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Udayana, Profesor Putu Rumawan Salain belum lama ini mengatakan pemerintah daerah di Bali harus mendampingi kepentingan para kontraktor. Artinya tidak dilepas karena perkembangan di dunia konstruksi cukup agresif sehingga menyebabkan para kontraktor kalah saing. Beberapa di antaranya sudah tidak beroperasi karena kesulitan berbagai hal. Proyek kecil yang biasanya dibiayai Pemda karena pandemi direview, hanya yang urgensinya tinggi yang dilanjutkan. Ketika Pergub 22 tahun 2021 turun, memberi angin segar bagi para kontraktor, tapi hanya beberapa yang menerima manfaatnya. Rumawan mengakui tidak mudah bagi para kontraktor lokal ikut serta atau mendapat proyek karena kualifikasi yang dituntut tidak mudah. Sama halnya dengan konsultan, semakin tahun semakin banyak persyaratan-persyaratan yang menuntut peningkatan kualitas diri sehingga konsultan lokal sering tertinggal. Ketua Inkindo Bali Igusti Made Palguna mengatakan pandemi sangat berpengaruh terhadap kontraktor dan konsultan lokal Bali. Akibat pandemi banyak yang tidak bisa bertahan. Namun pengusaha kontraktor bisa sedikit bernafas karena Gubernur Bali telah mengeluarkan Pergub 22 tahun 2021 yang mengharuskan pemilik proyek menggandeng atau ber-KSO dengan kontraktor dan konsultan di Bali khususnya proyek APBD. Tenaga lokal baik ahli maupun non-ahli sedikit yang bisa terserap. Seperti proyek Besakih dan PKB atau Pusat Kebudayaan Bali untuk jasa konsultannya lebih dari 90% atau Pusat Kebudayaan Bali untuk jasa konsultannya lebih dari 90% tenaga arsitek menggunakan tenaga lokal Bali. Ketua REI Bali Igede Suardite mengatakan memang benar proyek APBN diambil pengusaha skala nasional karena pengusaha skala lokal daya saingnya kurang. Maka dari itu ia menilai perlu diproteksi oleh Pemda. Ia juga berharap agar Pergub ditingkatkan menjadi Perda agar pengusaha lokal di bidang konstruksi punya kesempatan yang luas sehingga secara perlahan mereka bisa meningkatkan diri baik dari sisi kompetensi maupun sumber daya alat serta sumber daya lainnya. Citamaya Bali Post melapor.